Pemuda hari ini benar-benar menemukan harta karun besar. Dia bahkan hanya menghabiskan 500 yen. Dia menemukannya di pasar barang bekas. Sebuah kipas diesel kuno. Penjual mengatakan bahwa kipas ini sudah hampir berusia 100 tahun. Itu hampir seperti songgok besi tua. Namun pemuda melihat kipas ini. Matanya langsung bersinar. Seolah-olah dia melihat harta yang tak ternilai. Dia yakin bisa membuat kipas ini hidup kembali. Pemuda dengan antusias mengangkat kipas itu pulang. Istrinya melihat itu hanya bisa menggulungkan mata. Dia tak bisa menahan diri untuk mengomel. Apa kamu sudah gila? Menghabiskan uang yang terbuang percuma untuk membeli barang rongsokan. Apa gunanya itu? Tapi pemuda itu tidak terpengaruh. Di wajahnya terpancar senyum percaya diri. Dengan sangat senang, dia memulai rencana restorasinya. Kondisi kipas diesel antik ini sangat buruk. Daun kipas bengkok dan berubah bentuk, seolah-olah telah dibengkokkan oleh waktu. Cangkang berkarat parah, seolah-olah telah mengalami banyak badai dan hujan. Mesin ini bahkan seperti monster yang tidur selama 1000 tahun, tanpa kehidupan sama sekali. Namun pemuda tidak mundur sedikit pun. Dia mulai dari daun kipas. Dengan hati-hati membongkarnya. Setiap gerakan sangat lembut. Seolah-olah memegang barang pecah belah yang berharga. Dia mengamati dengan cermat tingkat kebengkokan daun kipas. Dalam hati dia merancang rencana perbaikan. Setelah itu, dia mulai mengatasi karat pada cangkang. Dia mengambil kertas amplas. Secara perlahan menghaluskan serpihan. Karat beterbangan. Seolah-olah debu waktu yang sedang bertebaran. Tatapannya fokus dan mantap. Tidak melewatkan satu sudut pun. Dalam proses ini, tangan-tangannya penuh dengan karat. Namun dia sama sekali tidak peduli. Dia hanya sepenuh hati terlibat dalam pekerjaannya. Perbaikan mesin adalah bagian yang paling penting dan juga paling sulit dalam seluruh proses. Bagian yang paling penting dan juga paling sulit. Pemuda membuka cangkang mesin. Di dalamnya, komponen-komponennya rumit dan kusut. Beberapa sudah rusak. Beberapa lainnya tertutup oleh kotoran dan debu. Dia tidak terintimidasi oleh kekacauan di depannya. Sebaliknya dia menenangkan dirinya. Dia memeriksa kondisi setiap komponen satu persatu. Untuk komponen yang rusak, dia berusaha mencari pengganti dalam segala cara. Untuk kotoran dan debu, dia membersihkannya dengan pembersih secara hati-hati, agar setiap komponen kembali ke bentuk aslinya. Dalam proses perbaikan, pemuda juga menemui banyak masalah. Suatu ketika, setelah dia memasang sebuah komponen, dia menemukan bahwa kipas masih tidak berfungsi dengan baik. Dia terpaksa membongkar kembali. Memeriksa kembali, apakah pemasangan setiap komponen sudah benar. Dan pada kesempatan lain, dia mencari cukup lama di pasar, tetapi tidak menemukan komponen yang sesuai. Akhirnya, dia hanya bisa membuatnya sendiri. Namun kesulitan ini tidak membuatnya menyerah. Justru memicu semangatnya yang lebih besar. Setelah melalui banyak hari dan malam yang melelahkan, pemuda akhirnya menyambut saat panen. Ketika dia mencolokkan kabel listrik, menekan tombol, saat kipas mulai berputar perlahan. Seluruh keluarga terkejut. Kipas yang awalnya sudah sangat rusak, kini tampak seperti baru. Daun kipas berputar dengan kecepatan yang stabil, mengeluarkan suara yang stabil. Cangkangnya berkilau dengan kilau logam. Mesinnya juga penuh semangat. Kipas ini tidak lagi seperti semula, yang dulunya dianggap sebagai barang rongsokan. Seolah-olah telah melintasi waktu. Kembali kepada kejayaannya yang semula. Wajah istri menunjukkan senyum terkejut, memuji keterampilan pemuda tanpa henti. Kipas ini sebenarnya telah diperbaiki oleh pemuda. Menjadi seperti apa pemuda dalam proses restorasi? Menghadapi tantangan apa lagi? Selanjutnya, mari kita ungkap bersama proses restorasi yang ajaib ini. Semua iya. Ku, ku, tak.
Meskipun memberikan like adalah suatu hubungan, tidak memberikan like adalah hal yang wajar. Tetapi bagi para pengrajin, setiap hari, kerja keras dan kreasi memang tidaklah mudah. Mereka diam-diam bangun pagi dan bekerja hingga larut malam, dengan hati-hati memperhatikan setiap detail, hanya untuk menciptakan karya yang indah. Percayalah ketika Anda melihat ini, Anda juga akan menghargai pengrajin seperti ini, dengan memberikan penghargaan dan dukungan, sama seperti memberikan like. Dorongan dan pengakuan Anda adalah motivasi terbesar bagi mereka untuk terus berkarya. Benar-benar terima kasih banyak. Kreativitas dan keterampilan pengrajin memang mengagumkan. Bagaimana menurut Anda tentang keterampilan pemuda itu? Jika harus memberi nilai dari skala 10, berapa nilai yang akan Anda berikan jika Anda suka pengrajin seperti ini? Ingat untuk memberi like dan menyimpan karya mereka. Setiap hari berbagi lebih banyak kreasi akan membuat Anda terus merasakan kekejutan dan perasaan baru. Kami menantikan untuk bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih atas tontonan dan kebersamaan Anda.